Hai teman-teman. Kami dari kelompok orang ingin mengharapkan drama mengenai materi pertemuan ini. Silakan bersama dengan kami. Saya Nita Ayu. Saya Nita Lawan. Saya Bisma Lalu. Saya Naya. Apa saksikan? Kemarin kita belajar mengenai metabolisme. Kita kurang mengerti apa pengertian dan fungsi dari metabolisme. Kamu tahu nggak? Oh, jadi metabolisme itu merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang sudah kita konsumsi menjadi sebuah energi. Jadi fungsi utama dari metabolisme ini adalah untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang digunakan di dalam setiap proses kehidupan. Terus fungsi dan komponen-komponen enzim itu apa? Oh, jadi enzim adalah senyawa kimia atau kimia berupa protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi metabolisme di dalam tubuh termasuk pada sistem pencernaan. Komponen enzim yang pertama yaitu apoenzim. Apoenzim merupakan bagian dari enzim aktif yang berupa protein yang sifatnya mudah berubah terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Komponen yang kedua yaitu kofaktor. Kofaktor ini merupakan bagian dari komponen non-protein yang ada di dalam enzim berupa ion anorganik dan aktivator. Yang ketiga adalah gugus prostetik. Gugus prostetik merupakan sebuah senyawa organik yang memiliki ikatan kuat dengan enzim. Jadi begitu. Terima kasih ya penjelasannya. Tapi aku suka kurang paham tentang cara kerjanya. Kamu tahu nggak tentang cara kerja enzim? Tahu dong. Cara kerja enzim itu kebetulan. Yang pertama itu gelombang dan fungsi. Menurut teori ini, enzim hanya bekerja pada satu sifat saja, yang berkaitan dengan sisi aktif. Enzim diibaratkan dengan gembok dan suka diibaratkan dengan kunci. Terus teori yang kedua yaitu teori kecocokan reproduksi. Menurut teori ini, faktor atau aktivator berkaitan dengan elastasi yang mengikat suatu sisi aktif dari suatu enzim sehingga menghasilkan sifat tertentu. Oh, iya. Hai teman-teman, kalian lagi bahas apa nih? Kami lagi bahas tentang metabolisme virus. Oh, gitu Mbak. Kalian itu nggak? Nah, metabolisme karbohidrat secara sederhana kita bisa menentukannya sebagai proses pembakaran gula atau glukosa. Sampai kebutuhan oksigen dalam metabolisme ini dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang dimana respirasi aerob ini yaitu respirasi yang memerlukan oksigen. Terus bagaimana dengan kemampuan respirasi? Nah, tahap respirasi aerob ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu satu, glikolisis. Yang dimana glikolisis ini merupakan proses pemecahan gula atau glukosa di dalam darah yang melibatkan beberapa enzim, diantaranya enzim metforminase dan enzim fosforuretinase. Yang kedua yaitu dekarbonisasi oksidatif, yang dimana peristiwa pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat atau 2C3 dan penambahan molekul CoA sehingga menghasilkan asetil-CoA atau 2C2 dalam suasana aerob yang berlangsung di membran kristal mikroskopik. Di mana serangkaian reaksi kimia untuk melepas energi melalui asetil-CoA yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein, yaitu transport elektron, yang dimana transport elektron ini adalah bagian peristiwa metabolisme atau pemecahan senyawa organik menjadi bentuk yang lebih sederhana. Fermentasi etanol juga disebut fermentasi proses di mana glukosa dan sukrose diubah menjadi energi sumber dan juga menghasilkan etanol dan monoksida sebagai substitut. Fermentasi atau ini contohnya itu fermentasi tape, fermentasi coklat, dan fermentasi krem. Yang kedua, fermentasi asam letak adalah proses mengawetkan makanan dengan menggunakan bantuan dari bakteri asam letak. Contohnya fermentasi. Terus metabolismenya apa? Metabolisme itu adalah lintasan metabolisme yang produksi beberapa senyawa sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Contohnya seperti fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis ini juga memanfaatkan energi cahaya dari sinar matahari.
Ini juga sebagian juga kawan-kawan. Yaitu reaksi yang terang menunjukkan cahaya matahari. Reaksi ini berlaku pada terang atau menembak di tilakoi. Pada gerakan atau menembak tilakoi, laki yang menunjukkan cahaya berlaku pada roh. Nah, juga yang kedua itu kemoterapi memanfaatkan energi dari zat kimia dari hasil oksidasi senyawa organik yang diperoleh dari lingkungannya. Organisme yang mampu melakukan fotosintesis adalah beberapa bakteri, misalnya bakteri dari lelang, dari klasifikasi, dan dari musik. Nah, ini teman-teman. Jadi itu metabolisme dan anabolisme. Terus bagaimana juga dengan keterkaitan antara karbohidrat, lemak, dan protein? Kita tahu. Gimana kalau kita gananya selisih? Boleh? Ini kawan-kawan ada apa? Jadi di sini kamu mau nanya kan keterkaitan karbohidrat, lemak, dan protein. Ya tahu dong. Jadi metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak ini, yaitu ketiganya ini berperan untuk pembentukan ATP. Nah, ketiganya ini juga saling menggantikan satu sama lain. Misalkan karbohidrat ini bisa kita dapatkan ketika kita makan. Nah, ketika karbohidrat yang kita dapatkan dari makanan yang kita makan setiap hari itu banyak, maka tubuh kita akan memanfaatkan karbohidrat itu sebagai sumber energi. Namun, ketika karbohidrat ini kurang, karena kita kurang makan juga, tubuh kita ini akan memanfaatkan lemak sebagai sumber energi, di mana lemak ini berada di bawah tubuh kita. Nantinya, lemak ini akan dipecah oleh tubuh kita, kemudian akan dihasilkan energi. Nah, ketika karbohidrat dan juga lemak ini juga banyak di dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan memecah protein sebagai sumber energi. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana prosesnya? Jadi, proses karbohidrat ini untuk menjadi energi adalah, maka yang pertama adalah karbohidrat ini harus diubah menjadi gula sederhana. Setelah diubah menjadi gula sederhana, maka gula sederhana ini akan masuk ke tahap glikolisis. Nanti pada tahap ini akan terbentuk sebuah senyawa yang disebut dengan gliseraldehyde fosfat. Setelah senyawa ini terbentuk, maka akan terbentuklah pirufat. Setelah terbentuk pirufat, maka tahap selanjutnya adalah pirufat ini akan masuk ke tahap reaksi antara atau dekarboksilasi. Setelah pirufat masuk ke tahap ini, maka akan terbentuklah asetil-CoA. Setelah terbentuk asetil-CoA, maka asetil-CoA ini bisa langsung masuk ke siklus Krebs dan diubah menjadi energi. Kemudian, bagaimana lemak kalau diubah menjadi energi? Yang pertama, lemak akan dipecah. Ketika lemak dipecah, akan terbagi menjadi dua, yaitu gliserol dan asam lemak. Gliserol akan diubah menjadi gliseraldehyde fosfat. Otomatis, ketika si gliserol diubah menjadi gliseraldehyde fosfat, akan masuk ke tahap glikolisis. Pada tahap ini akan terbentuk pirufat. Nah, setelah terbentuk pirufat, maka akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap reaksi antara atau dekarboksilasi. Pada tahap ini akan terbentuklah asetil-CoA. Setelah terbentuk asetil-CoA, bisa langsung masuk ke siklus Krebs dan diubah menjadi energi. Kemudian si asam lemak. Si asam lemak bisa langsung diubah menjadi asetil-CoA, yang dimana tahapnya yaitu dinamakan dengan tahap beta oksidasi. Setelah masuk ke tahap ini, si asam lemak ini akan diubah menjadi asetil-CoA. Setelah diubah menjadi asetil-CoA, si asetil-CoA ini bisa langsung masuk ke siklus Krebs dan diubah menjadi energi. Bagaimana juga dengan protein? Protein ketika diubah menjadi energi, terlebih dahulu akan dipecah dan terbentuklah asam amino. Si protein ini mempunyai dua jalur, yaitu jalur deaminasi dan transaminasi. Pada jalur deaminasi, si asam amino akan kehilangan gugus aminnya, sehingga yang tersisa adalah kerangka karbonnya saja. Kerangka karbonnya ini yang akan masuk ke tahap glikolisis. Pada tahap glikolisis ini akan terbentuklah pirufat. Setelah terbentuk pirufat, maka akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap reaksi antara atau tahap dekarboksilasi atau reaksi antara. Pada tahap ini akan terbentuk asetil-CoA. Setelah terbentuk asetil-CoA, maka akan bisa langsung masuk ke siklus Krebs dan diubah menjadi energi. Kemudian jalur protein yang keduanya itu adalah transaminasi. Pada jalur ini si asam amino bisa langsung diubah menjadi pirufat. Kemudian setelah diubah menjadi pirufat, masuk ke tahap reaksi dekarboksilasi.
kemudian terbentuk asetil-CoA. Setelah terbentuk ini, maka bisa langsung masuk ke siklus Krebs. Begitu juga dengan asam amino, jika melalui jalur transaminasi bisa langsung masuk ke jalur ini, akan diubah menjadi pirufat. Setelah diubah menjadi pirufat, akan masuk ke tahap selanjutnya dan masuk ke siklus Krebs. Bisa juga si asam amino ini melalui jalur transaminasi akan diubah menjadi senyawa-senyawa lain seperti arginin, prolin, histidin, dan glutamin. Setelah diubah menjadi senyawa-senyawa ini, maka senyawa-senyawa ini akan diubah menjadi glutamat. Setelah diubah menjadi glutamat, sebelum masuk ke siklus Krebs akan diubah menjadi alfa ketoglutarat. Setelah itu barulah bisa masuk ke siklus Krebs dan diubah menjadi energi. Bisa juga si asam amino melalui jalur transaminasi ini diubah menjadi tirosin, fenilanin. Nah, ketika diubah menjadi tirosin dan fenilanin, maka sebelum masuk ke siklus Krebs harus diubah dulu menjadi fumarat. Setelah diubah menjadi fumarat, maka akan bisa masuk ke siklus Krebs dan dihasilkan energi. Kemudian asam amino melalui jalur transaminasi bisa juga diubah menjadi metium dan valin. Maka akan masuk ke siklus Krebs dalam bentuk fumarat. Setelah itu akan menghasilkan energi. Jadi begitu teman-teman keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak. Jadi demikianlah drama peran dari kami kelompok 6 mengenai materi bab 2 yaitu metabolisme. Semoga bermanfaat.